Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sahabat cendekia. Bertemu lagi dengan Cendekiawan Muda Channel. Sebelum kita mulai ke lanjut video, tekan dulu subscribe, like, and comment untuk menuju channel Cendekiawan Muda menjadi lebih baik lagi. Hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 2, pembelajaran 4 dengan materi isi iklan media elektronik, persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah, jenis-jenis usaha ekonomi. Sepulang sekolah, Udin hendak istirahat. Udin mendengarkan radio sambil tiduran. Acara yang Udin dengarkan yaitu lagu-lagu daerah. Banyak selingan iklan sebagai jeda lagu. Salah satu iklan yang didengar Udin adalah pengobatan alternatif. Iklan pengobatan alternatif merupakan jenis iklan kesehatan. Masih banyak jenis iklan yang dipaparkan melalui radio, juga melalui televisi dan internet. Tidak lama kemudian, Udin tidur. Udin lupa mematikan radionya. Bangun tidur, Udin langsung mematikan radionya. Udin beranjak dari tempat tidurnya menuju kamar mandi untuk mencuci muka. Setelah mencuci muka, Udin bergabung dengan ibu, ayah, dan adik di ruang keluarga menonton televisi. Seperti radio yang didengarkan Udin, di televisi pun ada jeda iklannya. Iklan melalui radio dan televisi disebut iklan elektronik. Media elektronik lainnya yang bisa digunakan untuk menayangkan iklan adalah internet. Isi iklan internet sangat beragam. Oleh karena itu, ada banyak jenis iklan yang dilihat dari segi isinya. Ayo mengamati iklan elektronik untuk mengidentifikasi jenis iklan berdasarkan isinya. Ayo mengamati. Perhatikan iklan televisi yang dilihat Udin dan keluarganya. Perhatikan isi iklan dari segi isinya. Pertama, iklan politik. Iklan di televisi menayangkan gambar-gambar partai politik dalam pemilu 2014. Iklan tersebut untuk mengenalkan kepada khalayak tentang partai-partai politik peserta pemilu tahun 2014. Melalui iklan tersebut, masyarakat dapat mengetahui partai-partai politik yang akan mereka pilih sesuai hati nuraninya, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Iklan pada gambar termasuk jenis iklan politik. Yang kedua, iklan ini berisi tentang ajakan kepada khalayak untuk membeli aplikasi pendidikan anak berbahasa Indonesia. Iklan ini ditayangkan melalui internet. Berdasarkan isinya, iklan ini termasuk iklan pendidikan. Yang ketiga, iklan ini ditayangkan melalui televisi. Kamu tentu sering melihat iklan ini. Iklan ini berisi ajakan kepada khalayak menggunakan sampo. Pada gambar iklan di samping, dengan menggunakan sampo, rambut akan menjadi lebih bersih, kuat, dan lebat. Dilihat dari sisi isinya, iklan sampo ini termasuk jenis iklan kecantikan. Itulah 3 jenis iklan dilihat dari isinya. Masih banyak jenis iklan lainnya berdasarkan isinya. Apa sajakah itu? Kamu telah mengetahui beberapa jenis iklan elektronik dilihat dari sisinya. Sisi isinya. Ada iklan politik, iklan pendidikan, dan kecantikan. Masih banyak jenis iklan elektronik lainnya dilihat dari sisinya. Dari isinya itu, coba kamu identifikasi jenis-jenis iklan elektronik dilihat dari isinya. Tuliskan hasil identifikasimu dalam lembar tugas. Sertakan gambar iklan. Setiap anak minimal membuat 2 contoh iklan dari satu jenis iklan. Misalnya, iklan tentang pendidikan atau 2 iklan tentang kecantikan. Seperti itu sahabat cendekia.
Nanti kalian bisa tuliskan di buku kalian dan pilih salah satu dari ketiganya. Ada iklan pendidikan atau iklan kecantikan. Masing-masing 2 iklan. Keluarga Udin hidup rukun. Mereka selalu menyempatkan berkumpul dalam ruang keluarga. Keluarga Udin juga membiasakan beribadah bersama. Keluarga Udin tidak hanya hidup rukun dengan anggota keluarga. Keluarga Udin juga rukun dengan tetangganya. Ketika tetangga mengalami musibah seperti kematian, keluarga Udin memberikan bantuan dengan ikhlas. Dalam 1 minggu, keluarga Udin melakukan olahraga bersama sebanyak 3 kali. Olahraga dilakukan pagi hari sebelum persiapan dan sekolah. Olahraga yang biasa dilakukan keluarga Udin adalah senam pagi. Seperti gambar yang ada di bawah ini. Sebelum pelaksanaan senam, Udin dan ayah bekerja sama mempersiapkan radio, kaset, untuk mengirimi senam. Ibu menyiapkan air mineral untuk minum saat istirahat. Sesudah selesai senam, semua anggota keluarga Udin melakukan aktivitas masing-masing. Udin dan adiknya persiapan ke sekolah. Ayah bersiap ke kantor dan ibu membuka toko kelontongnya. Toko kelontong milik Ibu Udin dikelola keluarga sendiri. Ini toko kelontong yang dikelola Ibu Udin. Coba lihat gambar di samping. Selain sibuk mengurus toko kelontongnya, Ibu Udin menjadi salah satu pengurus koperasi. Koperasi yang dijalankan adalah koperasi simpan pinjam. Anggota koperasi tersebut termasuk jenis usaha yang dikelola bersama. Untuk lebih jelasnya, simak beberapa jenis usaha yang dikelola sendiri dan dikelola kelompok seperti berikut. Cekidot. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan kelompok. Berdasarkan pengelolaannya, usaha ekonomi dapat dibedakan menjadi 2. Pertama, usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Kedua, usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Berikut contoh-contoh usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan kelompok. 1. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau perseorangan biasanya modalnya terbatas. Contoh, usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan perorangan sebagai berikut. Pertama, usaha pertanian. Seorang petani kebanyakan mengelola usaha pertanian secara perseorangan dengan modal terbatas. Meskipun demikian, ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran, namun hanya beberapa orang saja yang melakukannya. B. Industri kecil. Industri kecil biasanya berupa industri rumah tangga. Industri kecil biasanya dikelola secara mandiri atau perseorangan. Contoh industri kecil seperti usaha kerajinan, mebel meja, kursi, dan lemari. Industri keramik, kerajinan anyaman, dan tembikar. Yang ketiga adalah usaha perdagangan. Usaha perdagangan yang dikelola secara perseorangan biasanya perdagangan dalam jumlah kecil sampai menengah. Contoh usaha membuka toko kecil seperti toko kelontong milik Ibu Udin. Contoh lainnya seperti membuka warung, pejajan keliling, pedagang kaki lima, pedagang di lapak-lapak besar, dan pedagang hasil bumi. Yang keempat, usaha jasa. Banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contoh usaha jasa yang dikelola perorangan antara lain salon, bengkel, fotokopi, dan tukang cukur, serta tukang pijit. Yang kedua adalah usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok adalah usaha yang dijalankan secara bersama-sama, baik dalam hal modal, pengelolaan, maupun dalam hal bagi hasil.
Contoh usaha ekonomi yang dikelola secara bersama-sama antara lain adalah firma, CV, PT, BUMN, perusahaan daerah, dan koperasi. Yang pertama adalah firma. Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh setidaknya 2 orang. Biasanya pendiri firma adalah orang-orang yang sudah saling kenal. Setiap anggota firma mempunyai hak untuk bertindak atas nama firma. Risiko tindakan anggota firma ditanggung bersama. Yang kedua adalah CV, Komanditer Vennootschap atau Persekutuan Komanditer. CV adalah perusahaan yang didirikan oleh satu orang pengusaha atau lebih. Modal CV berasal dari pengusaha itu sendiri, beberapa penanam modal. Pengusaha menjadi pemimpin perusahaan dan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup perusahaan. Para penanam modal mempercayakan pengelolaan CV kepada pengusaha. Sebuah perusahaan yang berbentuk CV bisa dikembangkan dari firma. Hal ini terjadi bila sebuah firma ingin mengembangkan usaha dan membutuhkan tambahan modal. Yang ketiga adalah perseroan terbatas atau kita kenal dengan PT. PT adalah perusahaan yang modalnya diperoleh dari penjualan saham. Saham adalah surat berharga sebagai tanda keikutsertaan menanamkan modal dalam sebuah perusahaan. Keempat adalah BUMN atau kita kenal dengan Badan Usaha Milik Negara atau perusahaan negara adalah perusahaan yang seluruh modalnya oleh negara. Ada 3 bentuk perusahaan negara, yaitu perusahaan jawatan atau perjan, perusahaan umum atau perum, dan perusahaan perseroan atau persero. Yang kelima adalah perusahaan daerah. Perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Tujuannya pendirian perusahaan daerah antara lain turut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Selain itu, perusahaan daerah juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menyediakan lapangan kerja dalam bentuk untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Yang ketiga adalah koperasi. Koperasi adalah usaha bersama dalam bidang ekonomi. Kerjasama dalam koperasi berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan kesamaan kebutuhan anggotanya. Di Indonesia ada 5 bentuk koperasi, yaitu koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Banyak orang melakukan usaha di bidang ekonomi untuk memenuhi kebutuhan segala hidupnya. Apa yang akan terjadi jika orang malas tidak mau berusaha? Coba diskusikan bersama kelompokmu. Kemudian tuliskan hasil diskusi pada kolom tersebut. Oke, sahabat cedekia, nanti kalian boleh tuliskan di dalam kotak yang ada di bukumu dengan menuliskan laporan diskusi, yaitu tentang apa yang akan terjadi jika orang malas tidak mau berusaha. Selanjutnya adalah kamu telah memahami beragam bentuk usaha berdasarkan pengelolaannya. Ada usaha yang dikelola sendiri dan ada yang dikelola kelompok. Sekarang buatlah clipping berbentuk jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri dan usaha yang dikelola kelompok dengan langkah-langkah. Yang pertama, carilah informasi tentang jenis-jenis usaha perseorangan dan kelompok, baik informasi bergambar maupun tidak bergambar dari berbagai media cetak. 2. Gunting informasi yang kamu peroleh. Gunting pula sumbernya. Kumpulkan hasil guntinganmu dan tempelkan pada lembaran kertas folio. Pisahkan antara jenis-jenis usaha perseorangan dengan jenis usaha-usaha kelompok. Bendel per kelompok sehingga menjadi sebuah clipping. 6. Berilah judul Kipling. Berilah judul clipping dengan jenis-jenis usaha perseorangan atau kelompok. Tulis nama kalian dalam kertas folio yang sudah kalian tempel.
Kumpulkan hasilnya kepada Bapak Ibu guru untuk dinilai. Berdasarkan clipping yang kamu buat bersama kelompokmu, isilah jenis usaha perseroan dan kelompok pada kolom berikut. Oke, terima kasih teman-teman sahabat cendekia sudah menonton video pembelajaran ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kemudian selamat belajar dan selamat beredukasi. Kalau begitu sahabat cendekia, saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.